Tugas pengamatan bisnis pada warung Kopi Nako dipresentasikan oleh Medina Firda Vidya dengan NPM 02111931 dan Dania Rifda dengan NPM 0211190042. Dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Haji Hari Muharram, SE, MM, CES, THER. Yang pertama ada mengenai profil bisnis warung Kopi Nako. Warung Nako. Warung Nako adalah salah satu gerai makanan di Bogor yang didirikan pada tahun 2016 oleh Karma Group yang memiliki konsep seperti warung makan. Warung Nako merupakan warung nasi dan kopi berkonsep urban dan sustainable antara konsep brand, food and beverage, dan bangunan. Nama Nako sendiri juga berasal dari aksen kaca Nako yang mendominasi seluruh bangunan gerai makanan ini. Desain minimalis dapat terlihat dengan hadirnya bangku kayu dan lantai bermotif tegel yang sangat instagramable. Di warung Nako, pelanggan bisa merasakan suasana warteg kekinian. Seperti warteg pada umumnya, pelanggan akan melihat jajaran lauk pauk dan sayuran di dalam etalase kaca. Menu di warung Nako. Warung Nako menyajikan berbagai menu rumahan yang memiliki rasa lezat. Beragam lauk pauk bisa dipadukan dengan nasi putih ataupun nasi merah. Beberapa contoh lauk yang ditawarkan antara lain ada ikan kembung pasmol, sambal cabai hijau, sayur buncis, tumis kangkung, krecek tempe, dan lain sebagainya. Hidangan yang disajikan memang merupakan kuliner asli Indonesia dengan rasa khasnya. Kurang lebih ada 20-30 menu masakan rumahan yang ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Kopi Nako. Kopi Nako adalah sebuah kafe yang berkonsep coffee shop yang merupakan bagian dari warung Nako. Minuman kopi di Kopi Nako menggunakan coffee beans yang berasal dari wilayah Indonesia. Saat ini Kopi Nako menggunakan coffee beans dari daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Berawal dari konsep dari Kopi Nako yang lahir dari tanah Jawa, Kopi Nako ingin rasa tersebut mengakar dalam keseharian rasa yang bisa dinikmati oleh pelanggan Kopi Nako. Minuman di Kopi Nako dibuat dengan mengangkat cita rasa Nusantara dan selalu unik dari segi rasa. Salah satunya adalah kopi es Nako, yaitu es kopi susu kekinian dengan gula aren dengan cita rasa yang creamy. Es kopi ini menggunakan house blend khusus yang disebut Pajajaran Blend. Biji kopi lokal yang memadukan keseimbangan cita rasa antara robusta dan arabica, pahit dan asam dalam minuman dingin serta gula aren organik. Menu di Kopi Nako terdapat dua kategori, yaitu menu kopi dan menu non kopi. Untuk menu kopi terdapat es kopi Nako, kopi Nusantara, choco presso, es kopi Nako Duren, avocado coffee, dan lain sebagainya. Untuk menu non kopi terdapat asam kaktus, teh duna, es coklat, es taro latte, es matcha latte, roseberry, dan lain sebagainya. Selain karena lokasi yang strategis dan bangunan yang dapat menarik pengunjung berdatangan, pemilihan media promosi juga dapat memudahkan warung Kopi Nako untuk mengundang banyak pelanggan. Salah satu caranya yaitu memperkenalkannya melalui akun sosial media seperti Google Business, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kelebihan dan kekurangan pada bisnis warung Kopi Nako. Kelebihannya yang pertama yaitu lokasi bisnis yang strategis, nyaman, dan instagramable. Yang kedua yaitu promosi yang menarik di media sosial. Lalu pilihan menu makanan dan minuman yang beragam. Dan yang terakhir yaitu merupakan salah satu coffee shop yang cukup terkenal dan diketahui banyak kalangan dan tersebar di kota-kota besar. Kekurangannya yaitu lokasi bisnis yang tidak terlalu luas, terkadang tidak sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan persaingan harga dengan brand lain yang memiliki kualitas setara namun harganya lebih terjangkau. Hubungan analisis bisnis dengan perilaku konsumen. Dalam model perilaku konsumen, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Berdasarkan analisis pada bisnis warung Kopi Nako, dapat diketahui bahwa yang pertama yaitu faktor budaya. Dalam hal ini, sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan situasi dan minat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat saat ini berada pada situasi di mana kedai kopi dijadikan sebagai alternatif utama untuk dikunjungi, yang secara tidak langsung hal ini mempengaruhi peningkatan minat masyarakat untuk mengunjungi kedai kopi atau coffee shop. Yang kedua ada faktor sosial. Dalam faktor sosial terdapat peran yang merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui
mengetahui bahwa salah satu hal yang mempengaruhi seseorang untuk mengunjungi coffee shop yaitu karena aktivitas orang-orang yang berada di sekitarnya yang juga mengunjungi coffee shop, sehingga muncul keinginan dari orang yang bersangkutan untuk mengunjungi kedai kopi juga. Selanjutnya ada faktor pribadi. Dalam faktor pribadi terdapat umur, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian, di mana semua hal tersebut sangat mempengaruhi seseorang untuk mengunjungi kedai kopi. Misalnya, seperti gaya hidup. Pada saat ini, gaya hidup dengan melakukan segala hal di coffee shop, mulai dari sekedar berkumpul, berdiskusi, sampai dengan mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, situasi ekonomi yang mencukupi juga bisa dianggap sebagai faktor pendorong seseorang untuk mengunjungi kedai kopi. Lalu ada faktor psikologis. Dalam psikologis terdapat motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang yang memiliki motivasi atau dorongan untuk menghibur diri dan melepas penat dari kesibukannya, memilih untuk berkumpul bersama rekan di tempat yang suasananya menyenangkan. Maka, bukan tidak mungkin orang tersebut akan menjadikan coffee shop untuk tempat berkumpul bersama. Selain itu, dapat dilihat juga dalam hal persepsi, yaitu ketika seseorang melihat promosi kedai kopi di sosial media, yang dimana hal itu tentunya akan memberikan persepsi, pengetahuan, dan keyakinan orang untuk mendatangi kedai kopi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa warung kopi Nako merupakan salah satu bisnis yang saat ini digemari masyarakat di berbagai kalangan. Selain lokasinya yang strategis, nyaman, dan tersebar di kota-kota besar, produk yang disediakan pun menarik dan beragam. Dalam hal ini, kaitannya dengan perilaku konsumen, yaitu kelebihan dan kekurangan pada bisnis warung kopi Nako dapat mempengaruhi faktor-faktor yang ada di dalam perilaku konsumen, seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.